Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul di sini, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kita semua mau memuji Tuhan, amin. Mari kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Yuk mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya membawa puji-pujian kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Bang Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan bersama-sama, mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari jemaat katakan, sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Kita punya Allah yang baik bagi kita. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Dia selalu ada buat kita, Dia selalu baik bagi kita. Oleh karena itu mari kita datang lebih dalam lagi ke dalam hadiratnya, mari kita menyembah Dia. Mari
Mari kita bawa hati kita bawa pujian kita bawa sembah kita kepada Tuhan. Kita muliakan Dia karena Dia Allah yang baik bagi kita. Lebih lagi kita sembah Dia, lebih lagi kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Allah. Mari undang Dia hadir di tengah-tengah kita. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Aku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi
perkasa perbuatanmu. Takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Berjemaat bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah Dia, naikkan nama-Nya, tinggikan Dia. Allah yang baik, Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Muliakan Dia, Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami, Kau baik bagi kami Tuhan. Tak usah kami takut, tak usah kami gentar, Kau beserta kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang tiada berkesudahan bagi kami Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, kami ada pagi ini Tuhan, hanya karena kasih karuniamu Tuhan. Dan kami sungguh menyadarinya Tuhan bahwa Engkau begitu baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Oleh karena itu kami sangat rindu Tuhan, kami terlebih rindu Tuhan untuk memuliakan, memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Bertahtalah Tuhan di tempat ini, bertahtalah ya Roh Kudus.
Kami rindu memuliakan nama-Mu, kami rindu memuji Engkau. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini ya Roh Kudus. Bekerjalah di tempat ini. Bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan bebas. Lakukanlah perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah kami ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lelah Engkau berikan kekuatan. Yang lesu Engkau bangkitkan Tuhan Yesus. Setiap permasalahan Engkau yang berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Hadirlah Tuhan, nyata kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan, kami mau menggagalkan Tuhan, kami patahkan setiap kuasa kegelapan, setiap kuasa setan iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah ini. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk terus memuji Tuhan, kami siap untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan amin. Amin. Kita merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita, amin. Amin. Oleh karena itu mari kita nyanyikan kasih Allah tidak berkesudahan bagi kita. Selalu baru setiap hari, rahmatnya bagi kita. Mari kita bertepuk tangan. Katakan bersama-sama, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. dengan sukacita. Sukacita ku kan menari. Mana suaranya? Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Yesus baik bagi kita. Kasih setianya tuh gak pernah berkesudahan bagi kita dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita mau mencari, kita mau melihat. Kalau kita mau berusaha buat melihat
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti bisa kita temukan berkat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oleh karena itu, Allah yang sedemikian mengasihi kita, mari kita juga mengasihi Tuhan kembali. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita tinggikan Dia, karena hanya Dialah yang layak menerima semuanya itu. Mari kita katakan bersama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima Segala pujian kami Tuhan. pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Ku cinta Kau selalu. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu Tuhan, selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Serukan sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia, sembah namanya. Haleluya, 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 muliakan namanya, sembah puji namanya, tinggikan Dia, Allah yang baik, Allah yang baik dan berkuasa. Haleluya, Kau layak terima pujian kami, layak terima sembah kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
Engkau saja Allah yang satu-satunya dan layak kami sembah, kami agungkan dan kami muliakan di dalam setiap bagian dan aspek kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini buat kesempatan bagi kami semua boleh memuji menyembah Tuhan satu suara, membuka hati kami mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Sebentar kami juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami semua pagi hari ini melalui hamba-Mu lewat firman Tuhan yang akan disampaikan, sehingga kebenaran-Mu mengubahkan hidup kami, membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berkati dan urapi secara khusus hamba-Mu Pastor Andri yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua pagi hari ini. Kami siap dengarkan firman Tuhan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita sama-sama akan masuk dalam firman Tuhan. Mungkin pada sebuah kitab yang jarang sekali mungkin saudara baca ya, atau jarang sekali dipelajari juga. Tetapi ini adalah kitab yang sangat penting. Karena kitab ini merupakan kitab yang berisi peringatan-peringatan khususnya untuk kita semua jemaat Tuhan yang hidup berada di masa akhir zaman. Kita akan membaca kitab Yoel. Kitab Yoel ini ditulis oleh Yoel. Yoel ini adalah El adalah Yehova. Arti kata Yoel adalah El adalah Yehova, atau dengan kata lain Tuhan. El itu Tuhan, adalah Allah. Diperkirakan tahun penulisannya adalah 835 sampai dengan 830 sebelum Masehi. Berisi hal-hal yang sifatnya eskatologis atau tentang masa yang akan datang. Sehingga banyak sekali di sana nubuatan-nubuatan tentang masa akhir zaman. Dan ini menjadi penting bagi kita semua, bagi mereka yang ada hidup di masa-masa lalu, masa-masa Nabi Yoel, itu saja sudah penting, apalagi bagi kita semua yang hidup di akhir zaman. Oleh sebab itu mari kita buka Yoel 1 ayat 1. Yoel 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Isi kitab Yoel dinyatakan di sini adalah firman Tuhan. Jadi ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yoel, anak dari Petuel. Petuel ini adalah arti kata Petuel ini atau nama ini artinya adalah pembukaan dari Tuhan, atau kiriman dari Tuhan, atau pemberian dari Tuhan. Jadi ini anugerah Tuhan, bukan permohonan siapapun. Kitab ini berisi firman Tuhan. Jadi kita perlu perhatikan bahwa apa yang diuraikan di sini bukan karangan manusia, tetapi adalah firman Tuhan. Mari kita buka selanjutnya, lihat apa yang dinubuatkan Tuhan melalui Nabi Yoel. Pertama adalah Yoel 1 ayat 2 dan 3. Yoel 1 ayat 2 dan 3. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Dikatakan di sini, dengarlah ini hai para tua-tua. Para tua-tua ini adalah pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin. Jadi apa yang diserukan di sini adalah khususnya untuk pemimpin-pemimpin, para tua-tua. Orang-orang yang menjadi pemuka-pemuka di dalam masyarakat, kelompok masyarakat, di dalam negara, di dalam semua hal. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri.
Hai seluruh penduduk negeri ini menggambarkan isi orang dunia ini. Jadi seluruh penduduk negeri ini menggambarkan penduduk dunia. Jadi tua-tua disuruh mendengarkan, artinya pemimpin-pemimpin dunia harus mendengarkan apa yang dinubuatkan Allah melalui Nabi Yoel. Dan dikatakan di sini perlu didengarkan oleh seluruh orang di dunia ini, penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Nah, sebelum Nabi Yoel menjelaskan tentang atau menguraikan semua pesan Tuhan melalui Nabi Yoel tentang akhir zaman, maka ditanyakan di sini, pernahkah terjadi seperti ini di dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Artinya apa? Artinya apa yang akan dinubuatkan ini atau apa yang akan terjadi ini, apa yang akan diuraikan ini dalam nubuatan ini adalah hal-hal yang belum pernah terjadi. Jadi selama ini belum pernah terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi dengan jelas kita nanti akan melihat apa saja yang sesungguhnya akan dialami oleh dunia ini pada zaman akhir atau akhir zaman. Tapi ingat, apa yang dinubuatkan ini pada Nabi Yoel adalah pada kurang lebih 800 sebelum Masehi. Jadi ada beberapa nubuatan Nabi Yoel yang sekarang sudah terjadi. Jadi ada nubuatan Nabi Yoel yang sekarang sudah terjadi, sekarang sedang terjadi, dan sekarang belum terjadi. Jadi kita harus melihat hal ini seluruhnya. Lalu dikatakan pada ayat selanjutnya, ayat 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Artinya semua pengajaran firman Tuhan, semua pengajaran tentang akhir zaman, itu harus diceritakan kepada anak-anak kita. Dan berikutnya dikatakan di sana, dan biarkanlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Artinya membiasakan anak-anak kita untuk menceritakannya kepada anak-anaknya juga. Apa sebabnya? Dikatakan di sini, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jadi turun-temurun harus diceritakan apa yang akan terjadi. Mengapa? Karena nubuatan Nabi Yoel ini akan tergenapi dengan keberadaan anak-anak, keturunan-keturunan atau angkatan-angkatan berikutnya. Jadi ini adalah satu gambaran bahwa pesan bagi kita semua tidak boleh kita hanya menerima bagi kita saja. Sebab jangan-jangan kita sendiri belum sempat mengalami semua yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Tapi anak kita, cucu kita, keturunannya akan mengalami penggenapan nubuatan ini. Sehingga peringatan buat mereka. Jangan sampai kita juga tertolong oleh peringatan firman Tuhan, tetapi anak-anak kita tidak tertolong. Saya sampai di sini berpikir, apakah pernah ataukah apakah saudara sudah menceritakan kepada anak-anak saudara tentang hari akhir atau hari Tuhan atau akhir zaman? Apakah saudara pernah menceritakan kepada anak saudara, tidak usah yang paling kecil lah, yang mungkin masih TK atau SD, yang SMP aja atau SMA. Coba saudara tanya, kamu tahu tentang akhir zaman? Coba kalau kamu tahu tentang akhir zaman, apa itu akhir zaman? Apa itu hari Tuhan? Apa itu kiamat? Apapun lah istilahnya. Apa itu coba? Nanti saudara surprise karena mereka tidak tahu. Karena apa? Karena seringkali kita tidak menceritakan. Kita tahu, tapi mereka tidak kita ceritai. Karena kita anggap itu bukan konsumsi dari anak-anak. Padahal di kitab Nabi Yoel ini, Yoel pasal 1 ayat 3, jelas-jelas mengatakan bahwa itu harus diteruskan kepada anak-anak kita. Sekarang kalau anak-anak saudara tidak mengerti tentang akhir zaman, bagaimana cucu saudara, anaknya anak saudara, bagaimana mereka bisa mengetahui tentang akhir zaman? Orang yang tidak mengetahui tentang akhir zaman akan cuek terhadap akhir zaman. Orang yang tidak mengetahui tentang akhir zaman akan tidak peduli pada akhir zaman. Ini dampaknya. Dampaknya adalah orang yang tidak mengetahui tentang akhir zaman, orang itu akan menganggap akhir zaman sebuah dongeng. Tidak benar-benar akan eksis, tidak benar-benar ada. Ini yang bahayanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel nanti, itu banyak hal-hal yang mengerikan mungkin, tetapi itu bukan untuk saudara dan saya, gereja Tuhan yang akan diangkat ke awan-awan. Tapi pertanyaannya, apakah anak cucu saudara, anak cucu kita akan diangkat ke awan-awan?
Atau anak cucu kita justru mengalami penderitaan dan sengsara yang ada di nubuatan Nabi Yoel? Sebelum terlambat kita harus menceritakan kepada mereka. Sebagai alat tes, saudara bisa tanya kepada anak-anak saudara. Apakah kau tahu tentang akhir zaman? Itu sebabnya kita perlu untuk selalu menceritakan kepada anak-anak kita apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena jangan-jangan kita menjalani pesan Tuhan, tapi anak-anak kita enggak. Ada banyak orang yang skeptis, tidak percaya, menganggap remeh, menganggap rendah, mentertawai dan sebagainya terhadap akhir zaman. Karena dianggapnya itu adalah sesuatu hal yang tidak akan ada. Tapi tiba-tiba ketika ada sedikit hal-hal yang sedikit mirip-mirip dengan apa yang dikatakan di akhir zaman, tiba-tiba orang teringat pada apa yang diuraikan tentang akhir zaman, lalu kembali untuk mengamatinya. Seperti apa yang seringkali saat ini sedang banyak yang membahasnya tentang orang dimasuki atau diberi chips tentang yang di dalam kitab Wahyu dijelaskan itu adalah tentang tanda dari Sang Antikristus. Tiba-tiba orang menghubungkan itu. Lalu keburukan yang lain adalah, saudara jangan lupa, saat ini industri film itu sangat maju. Dan di industri film itu yang ada adalah rekaan karangan manusia. Bagaimanapun ceritanya begitu hebat, begitu luar biasa. Kadang-kadang memang ceritanya itu agak mirip dengan apa yang kenyataannya yang ada di hidup kita ini. Tapi itu semua rekaan manusia. Jangan sampai nanti generasi di bawah kita selanjutnya, anak cucu kita adalah generasi film. Jadi mereka percaya kepada apa yang diceritakan oleh film. Saya tidak anti nonton film, tapi kita perlu tahu bahwa film itu adalah informasi-informasi yang merupakan ide-ide dari orang yang menciptakannya. Kalau menurut saya, film itu adalah sebuah karya seni yang luar biasa. Karena di dalamnya ada seni drama, di dalamnya ada seni peran, di dalamnya ada seni membuat video atau film itu sendiri. Di dalamnya ada seni tari kadang-kadang, di dalamnya ada seni musik. Di dalamnya ada berbagai macam seni yang dikumpulkan menjadi satu dan menjadikan satu karya yang bagus. Itu karya yang bagus sekali. Tapi itu bukan jalan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu kita perlu tahu dan kita perlu memberitahu anak-anak kita tentang yang sebenarnya, tentang apa itu akhir zaman. Banyak sekali judul-judul film yang sudah menyinggung atau menjelaskan atau menggambarkan tentang akhir zaman. Tapi semua itu tidak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Yang benar ini adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu perlu diceritakan kepada anak-anak kita. Kepada mereka supaya mereka terbiasa untuk menceritakan kepada anak-anaknya lagi. Lalu menceritakan lagi kepada anak-anaknya lagi, meneruskan ini. Kita mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Tapi apa yang diajarkan oleh firman Tuhan yang kita terima, itu bisa kita teruskan kepada anak-anak kita dan cucu kita. Itu penting sekali. Mari saya ajak saudara memberi tanda Yoel pasal 1 ini. Kita pindah dulu ke Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Salah satu bagian dari Taurat Musa ini pada kitab Ulangan, ini sekarang menjadi relevan lagi. Dengan apa yang diingatkan oleh Nabi Yoel 1 ayat 3 tadi. Kalau kita tidak pernah menceritakan tentang akhir zaman ke anak-anak kita, apakah kita tidak lupa untuk bukan cuma menceritakan, tapi mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Dan ini harus mengajarkannya berulang-ulang. Dikatakan di sini pada ayat 6 dan 7.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Membicarakannya dengan siapa? Dengan anak-anak kita. Sekali lagi, kita mungkin tidak mengalami apa yang diuraikan oleh nubuatan-nubuatan Alkitab seluruhnya. Tapi kemungkinan anak-anak kita justru yang mengalaminya setelah nubuatan-nubuatan itu tergenapi. Tapi jangan sampai mereka mengalami itu dalam ketidaktahuan. Mereka tidak tahu tentang firman Tuhan. Sehingga mereka mudah disesatkan. Hati-hati, di dalam akhir zaman ini penyesatan itu sangat banyak. Berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita-berita rekaan itu sangat banyak. Dan sangat mudah untuk menyebarluaskan. Sekarang ini adalah masanya informasi yang tidak terbatas. Sekarang saatnya banjir informasi yang luar biasa. Sampai-sampai mereka yang bertugas sebagai mata-mata negara, informan-informan itu bisa kemasukan berita-berita yang sesungguhnya tidak benar. Sehingga mereka harus cek kembali. Padahal kadang-kadang untuk mengecek berita itu tidak mudah. Berita-berita yang sifatnya politis dan sebagainya. Kadang-kadang orang melemparkannya begitu saja atau mengirimkannya dengan bungkus seolah-olah itu adalah berita yang benar. Dan saudara bisa bayangkan kalau sebuah negara, bagian intelijennya menerima informasi dari negara lain. Dan itu adalah sebuah rahasia yang diungkapkan. Dan rahasia yang diungkapkan ini ternyata bohong. Ternyata tidak benar. Bagaimana intelijen ini bisa memutuskan, oke, kita mengambil langkah seperti ini. Lalu dengan langkah seperti itu, ini menjadi satu hal yang menjadi kecelakaan bagi negara ini. Dan hal itu sebetulnya taktik kebohongan yang ada di dalam peperangan itu sudah terjadi pada zaman dahulu. Sejak zaman dahulu. Dan apa yang digaungkan ya, itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Hati-hati. Berita yang banyak tersebar, banyak digaungkan, menjadi viral, itu belum tentu itu benar 100%. Saya ingin cerita sebuah kisah di wayang ya, pewayangan. Ini kan zaman kuno pewayangan. Pada masa perang Bharatayuddha, mungkin saudara pernah dengar ya kisah perang Bharatayuddha. Di situ ada panglima perang dari Astina, namanya Resi Dorna. Resi Dorna ini sangat luar biasa. Pahlawan perang yang tidak bisa dikalahkan oleh Pandawa. Resi Dorna ini saudara bisa bayangkan guru dari para Pandawa. Guru bela diri, guru perangnya para Pandawa. Resi Dorna ini juga guru dari siapa? Dari para Korawa yang 100 orang ini. Gurunya semua sekarang diangkat menjadi pemimpin perang dari ya orang-orang Korawa ini. Melawan Pandawa. Mau bisa apa Pandawa? Melawan gurunya yang begitu luar biasa, begitu sakti ya, luar biasa. Hampir-hampir kalah Pandawa di dalam perang Bharatayuddha. Tapi terus muncul ide dari seorang penasehat yang ada di pihak mereka Pandawa, yaitu Bathara Kresna. Mungkin agak-agak sedikit tahu ya, Bathara Kresna ya, misalnya saya nggak terlalu tahu. Tapi itu adalah penasehat. Penasehat perang yang luar biasa, dinasihatkan. Mari kita bunuh gajah tunggangannya Raja Pandawa, yaitu Yudhistira. Mari kita bunuh. Gajah itu gajah. Karena gajah itu bernama Aswatama. Jadi gajah bernama Aswatama ini kita bunuh. Lalu kita sampaikan berita di medan perang ke semua. Aswatama mati, Aswatama mati, Aswatama mati. Enggak bohong kan? Yang dibunuh adalah gajah bernama Aswatama. Tapi tahukah saudara, siapa Aswatama itu? Aswatama adalah anak kesayangan Resi Dorna. Resi Dorna ini sangat sayang kepada anaknya ini. Dan di dalam kondisi perang seperti itu, komunikasinya kan nggak ada, kan nggak pakai HP pada zaman itu. Berita hoax ini, ya bukan hoax juga, ya benar. Digaungkan, diviralkan. Dengan kondisi berita diviralkan ini,
itu dianggap benar oleh semua. Jadi orang yang menerima berita itu berbisik, mengatakan kepada temannya, kepada semua, "Hei, Aswatama mati, Aswatama mati." Sampailah ke telinga Resi Dorna. Resi Dorna mengalami keputusasaan yang luar biasa. Kesedihan yang luar biasa. Dia sudah tidak punya semangat untuk berperang. Dia tidak punya lagi gairah untuk melakukan apapun di dalam hidupnya dia ini, apalagi untuk berperang. Sehingga apa? Turunlah kemampuannya dia dalam berperang. Sehingga pada kesempatan yang sudah baik itu, seorang dari Pandawa mengambil pedang dan memancung Resi Dorna. Resi Dorna kalah dengan sangat mudah. Karena apa? Aswatama mati. Padahal Aswatama tidak mati. Aswatama anaknya tidak mati, yang mati adalah Aswatama gajah. Jadi hati-hati. Berita hoax itu bisa membuat orang mengambil keputusan yang salah. Nah, pada zaman itu cerita perang Bratayuda itu zaman kuno ya. Itu saja bisa melakukan hal-hal seperti itu, taktik-taktik perang. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini bisa dilontarkan berita-berita tentang negara dan tentang situasi keadaan dunia dan tentang pengajaran dan tentang surga. Sesuatu yang hoax, sesuatu yang bohong. Sehingga kalau saudara tidak memberitahukan dan mengajarkan kepada anak-anak saudara tentang firman Tuhan yang benar hari ini, jangan menyesal kalau nanti anak-anak saudara berada di dalam jalan yang sesat. Saudara adalah seorang murid Tuhan yang betul-betul hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi apakah anak saudara, keturunan anak saudara, keturunan saudara sendiri, cucu saudara berada di dalam jalan kebenaran? Kalau tidak, saudara mau mengajarkan saat ini. Itu sebabnya saya merasa pelayanan di kebaktian anak menjadi sebuah pelayanan yang sangat-sangat penting. Karena seringkali orang tua ini tidak sempat ya. Orang tuanya itu adalah seorang yang hidupnya sesuai firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan luar biasa. Tapi anak-anaknya tidak mengerti. Apalagi sekarang anak-anak ini dari sejak kecilnya sudah disibukkan dengan apa? Dengan gadget. Dengan gadget bukan untuk belajar, tapi untuk bermain game. Dan industri game ini menjadi berkembang luar biasa. Dengan sangat menarik. Dengan tawaran-tawaran yang luar biasa menariknya. Dan anak-anak itu berada di sana sampai kita dengar berita juga ada anak-anak yang sampai tidak terperhatikan, lupa makan, lupa segala. Akhirnya meninggal dunia saat lagi main game karena sudah kelelahan. Jadi ini adalah satu hal yang terjadi pada hari ini. Jadi saya katakan tadi Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 ini menjadi sangat relevan, sangat ada hubungannya. Saudara, kalau saudara sendiri tidak gemar firman Tuhan, bagaimana saudara bisa mengajarkan anak-anak saudara untuk gemar firman Tuhan? Rasanya nggak mungkin. Saudara yang perokok nggak mungkin melarang anak saudara untuk tidak merokok. Nggak mungkin. Jadi ini kita perlu untuk menjadi teladan. Selain kita mengajarkan kepada mereka menjadi teladan. Kapan mengajarkannya berulang-ulang? Dikatakan di sana, haruslah engkau mengajarkannya ayat 7 berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Membicarakannya berarti membahas, diskusi sama anak-anak saudara. Apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kalau saudara mungkin belum punya anak, saudara jangan merasa bahwa saudara tidak punya tanggung jawab. Saya ingatkan pada saudara, setiap anak yang Tuhan pertemukan kepada saudara, mungkin sebagai adik saudara, mungkin sebagai adiknya teman, mungkin sebagai anaknya tetangga, atau siapapun juga anak kecil yang dipertemukan oleh Tuhan kepada saudara, berarti anak itu disodorkan oleh Tuhan kepada saudara. Tolong ini, beritahukan tentang jalan keselamatan bagi anak ini. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Apalagi kalau anak saudara sendiri.
Anak saudara sudah mulai mundur, tidak mau ke gereja, tidak mau ikut ibadah, tidak mau ikut aktivitas gereja, mulai mundur tidak mau pelayanan, mulai mundur tidak mau membaca Alkitab, mulai mundur tidak mau berdoa dan sebagainya. Jam doa mulai hilang, mesbah keluarga mulai ditinggalkan. Tadinya saudara, suami istri bersama anak-anak, sekarang lama-lama tinggal suami istri saja. Pak Andri, mesbah keluarga masih ada, tapi tinggal suami istri, anak-anak sudah nggak ada. Pertanyaannya, apakah anak-anak saudara masih hidup di dalam mesbah keluarga yang sama enggak? Di sini kita perlu, ya tapi kan anak saya sudah menikah Pak Andri. Ya kalau menikah, apakah mereka mendirikan mesbah keluarga di rumah tangga mereka? Atau tidak? Bahaya sekali. Karena di akhir zaman ini sudah sangat banyak penyesatan. Penyesatan itu mengambil alih semua konsentrasi dan pikiran kita dalam hal yang benar dan baik itu untuk membiarkan. Hati-hati dengan pembiaran. Ya sudahlah Pak Andri, daripada ribut nanti sama anak saya, lebih baik sudahlah, biarkanlah dia kayak gitu. Hati-hati dengan pembiaran. Saudara mungkin tidak mau capek, saudara mungkin menghindar dari pertengkaran, saudara mungkin menghindar dari perlawanan anak saudara yang sudah mulai remaja, mulai dewasa. Saya selalu ingatkan kepada mereka yang punya anak-anak. Anak-anak yang masih kecil, jangan biasakan mereka jauh dari Tuhan. Nanti setelah mereka remaja, mereka SMP, SMA, mereka kuliah, lebih sulit untuk diajak bersekutu dengan Tuhan. Nggak percaya, saudara datang dengan siapa? Saudara tidak datang dengan anak-anak ke gereja ini. Padahal anak-anak saudara ada. Di mana anak saudara? Belum bangun Pak Andri tadi. Ya itu tinggal manajemen lah. Tinggal memanage bagaimana anak ini tadi malam diberi pesan, kamu besok harus bangun pagi ya, karena kamu akan saya ajak ke gereja. Tapi sekarang anak saudara sudah tinggi besar, lebih tinggi dari saudara dan sudah kumisan. Gimana saudara mau ngajak dia, maksa dia? Dia bilang nggak mau, dia sudah punya free will yang luar biasa. Saudara ajak dia berdebat juga. Hati-hati, anak-anak saudara hilang di tangan saudara. Karena apa? Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau mengajarkan kepada mereka firman Tuhan. Dikatakan di sini pada ayat selanjutnya, firman Tuhan ini dikatakan pada ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Artinya apa? Tangan ini adalah gambaran tindakan kita. Firman Tuhan itu harusnya jadi dasar dari tindakan kita. Saudara mau melakukan tindakan apapun juga. Mengambil keputusan apapun juga. Coba cek kembali. Apakah ini berdasarkan firman Tuhan atau berdasarkan hikmat manusia atau tipuan dunia? Hati-hati. Saya sudah pernah memberitahukan kepada jemaat di tempat ini tentang bagaimana menginvestasi. Investasi bukan dosa. Investasi uang saudara bukan dosa. Tapi saya ingatkan pada waktu itu, jangan ikut-ikutan investasi yang robot dan sebagainya itu. Jangan ikut-ikutan. Karena apa? Karena itu adalah kondisi yang sifatnya ada, di dalamnya ada ketidakbenaran. Setelah semua terbongkar, baru sekarang beberapa orang ataupun ada orang-orang yang mengalami kerugian sangat besar karena kan tidak harus seperti itu. Firman Tuhan sudah ingatkan, tindakan yang kita ambil itu, saudara mau lakukan apa? Tindakan apapun juga dalam hidup saudara, saudara cek kembali sesuai tidak dengan firman Tuhan. Tapi saudara tidak akan bisa ngecek kembali dengan firman Tuhan kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan. Saudara harus mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan buat hiasan. Firman Tuhan ini bukan buat slogan dipasang di tulisan di kamar saudara. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Oh cuma tulisan tapi tidak pernah saudara lakukan dalam hidup saudara. Bagaimana saudara bisa benar-benar memperoleh berkat dan kuasa dari firman Tuhan itu. Harusnya itu menjadi dasar dari tindakan kita. Pedoman dalam tindakan pribadi kita. Dan yang kedua dikatakan di sana pada ayat 8. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu.
Dahi ini adalah bagian yang seringkali paling terbuka. Saudara masih ingat dahinya Goliat? Masih ingat ya? Seluruh badannya Goliat ditutupi oleh pakaian besi, oleh pelindung besi. Hanya dahinya yang kosong, yang terbuka. Jadi dahi ini adalah bagian yang paling terlihat. Jadi kalau dikatakan di sini menjadi lambang di dahimu, ini harusnya menjadi dasar dari pemikiran kita. Karena itu yang nanti terlihat. Tindakan kita ini pasti ada latar belakang pemikiran. Pemikirannya seperti apa? Apakah pemikirannya ini karena hikmat firman Tuhan? Atau karena hikmat dunia? Atau bahkan karena tipuan dunia? Pemikirannya seperti apa? Jadi di sini kita lihat apa yang dipesankan oleh firman Tuhan ini harus ya menjadi dasar dari tindakan kita dan harus juga menjadi dasar dari pemikiran kita. Ayat 9. Dikatakan di sana. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Rumah saudara adalah tempat pribadi saudara. Jadi kalau menuliskan pada tiang pintu rumahmu, itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa firman Tuhan ini harus menjadi pedoman dalam kehidupan pribadimu. Kehidupan pribadi kita. Pedomannya adalah firman Tuhan. Tapi selain itu dikatakan pada ayat 9. Dan pada pintu gerbangmu. Nah, kalau gerbang ini sudah hubungannya ke pihak-pihak luar. Sehingga gambarannya adalah menjadi pedoman dalam kehidupan komunal. Saudara dan saya adalah manusia makhluk sosial. Jadi kita pasti punya komunal. Punya rekanan, punya teman, punya sahabat, punya kenalan, punya keluarga, punya family, punya sifatnya di luar pribadi kita. Firman Tuhan harus menjadi pedoman dalam kehidupan pribadi saudara dan saya. Dan firman Tuhan harus menjadi pedoman dalam kehidupan komunal saudara. Kalau ada hal-hal hubungan-hubungan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berhenti, jangan diteruskan. Karena itu akan menyelamatkan saudara. Tapi kalau saudara teruskan juga, saudara akan terjerumus dalam jebakan yang dipasang oleh kuasa kegelapan. Dan saudara tidak sadari hal itu. Hati-hati. Hati-hati dengan jebakan-jebakan yang ada di dalam segala sesuatu yang ditawarkan di dunia ini. Segala sesuatunya, saya seringkali memakai contoh begini. Pada saat saudara butuh uang dan saudara ditawari pinjaman, saudara ditawari hutang, yang nawari seorang gadis yang cantik. Tawari. Wah, saudara senang sekali sudah ditawari uang, yang nawari gadis yang cantik, betul. Tapi pada waktu penagihan, bukan gadis yang cantik itu yang menagih saudara. Tapi orang yang tinggi besar, berbadan tebal, dan serem wajahnya dengan gebrakan-gebrakan, dengan suara yang sangat keras dan nada yang berat, itu akan menagih saudara. Dan membuat saudara gemetar, ketakutan karena saudara tidak bisa membayarnya. Hati-hati. Segala sesuatu pada waktu ditawarkan seringkali kelihatannya manis, kelihatannya indah. Tapi itu adalah suatu jebakan beban di kemudian hari. Itu adalah jebakan kuasa kegelapan. Awalnya kelihatannya kayak oke, tapi sebetulnya setelah itu saudara akan menyesalinya. Yoel 1 ayat 4. Yoel 1 ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Apa yang dinubuatkan di sini pada ayat 4 dari kitab Yoel pasal 1 ini. Akan ada bencana yang bersifat menghabiskan, datangnya silih berganti. Sehingga digambarkan di sini apa yang ditinggalkan belalang pengerip. Jadi di tanaman kita, kebun kita, ladang kita dimakan belalang pengerip, tapi belalang pengerip tidak makan seluruhnya. Itu akan dimakan belalang pindahan, belalang rombongan lain akan makannya. Dan kalau itu pun masih ada sisa, dimakan oleh belalang pelompat. Dan kalau masih ada sisa, masih ada belalang pelahap. Apa masih ada sisa buat saudara? Apa jerih payah saudara akan menghasilkan?
Kalau dihantam oleh bencana-bencana yang bersifat menghabiskan, datang silih berganti, tidak sempat untuk memperbaiki kondisi yang ada. Belum sempat saudara memperbaiki kondisi yang ada, bencana lagi datang. Hati-hati. Ini dinubuatkan oleh firman Tuhan. Sekarang ini sudah terjadi. Sejak 2019 kemarin akhir atau 2020 di Indonesia, kita mengalami COVID. Dan saya sudah katakan pada saudara pada waktu itu, COVID ini tidak akan pernah berhenti. Yang namanya new normal yang didengungkan pada saat itu, memakai masker, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, dan sebagainya. Itu semua adalah hal yang akan menjadi normal. Kita menjadi tidak normal ketika kita tidak melakukannya. Dan akibat dari itu apa? Banyak orang yang tumbang. Bukan hanya sakit, tapi banyak orang yang mengalami kematian. Orang berpikir vaksin 2 kali cukup. Kurang, booster 1 kali lagi, 3 kali vaksin. Dan kamu akan aman. Ternyata sekarang sudah mulai didengungkan vaksin keempat. Kenapa? Karena memang ada ancaman. Tapi orang sudah capek dengan mengurung diri di rumah, isolasi mandiri, dengan segala, sudah capek. Kenapa capek? Karena mau pengen hidup seperti yang lalu. Zamannya belum ada COVID. Padahal zaman sudah berubah. Sekarang ini zaman yang dikatakan di sini, apa yang ditinggalkan belalang pengerip. Nah, belalang pengerip sudah lewat nih. Telah dimakan belalang pindahan. Jadi kita tidak bisa hidup di masa seolah-olah ya perkebunan kita ini tidak dihantam oleh hama belalang. Tidak bisa. Kita harus hidup dengan new normal. Kita harus berpikir apa yang terjadi. Apakah hal ini ada hikmahnya? Oh, ada hikmahnya. Manusia itu adalah bukan makhluk bodoh manusia. Manusia itu makhluk yang pandai. Sehingga manusia mengembangkan situasi yang ada saat ini untuk sesuatu yang baik di saat ini. Di masa lalu nggak ada, tapi saat ini ada. Sehingga orang mulai apa? Mulai bukan bisnis di tempat, tapi bisnisnya online. Bisnis online ini menjadi satu hal yang semarak saat ini. Awalnya, saudara mungkin masih ingat, awalnya bisnis online semuanya baik. Saudara pesan apapun bagus lewat online. Saudara pesan apapun bagus. Tapi karena bisnis online ini menjanjikan, memberi keuntungan, kondisi yang baik dan cocok dengan situasi saat ini. Yang semuanya pakai masker dan semuanya takut untuk pergi. Pesaing-pesaing bisnis online berkembang. Sehingga begitu banyak bisnis online yang berkembang. Sehingga kita tidak tahu lagi mana ya yang paling baik. Sehingga ada kemungkinan saudara beli sesuatu lewat online dan hasilnya buruk. Tidak seperti waktu pertama-pertama. Pertama-pertama bisnis online bagus. Barang yang saudara beli hasilnya bagus. Malah tertolong ada barang-barang yang sudah susah dicari di online ada. Teman saya mencari buku rohani yang sudah tua yang nggak ada. Saya beri saran, coba cari di online. Kemungkinan ada, bekas-bekas juga nggak apa-apa. Luar biasa. Itu satu hal yang sangat luar biasa kondisinya. Nah, kondisi seperti ini akan berjalan terus. Berjalan terus, tidak akan kembali loh. Tidak akan kembali. Sehingga kemarin di waktu ada rapat kerja hamba-hamba Tuhan, sinode. Ada seorang hamba Tuhan yang menceritakan apa yang menjadi keluhan di gerejanya, di gereja lokalnya. Keluhannya adalah beberapa jemaatnya itu sudah di PHK, sudah tidak punya kerjaan, malah payah nih dalam membiayai rumah tangga keluarganya, mau cari kerja juga susah. Belum lagi soal umurnya sudah tidak bisa membuat dia tidak bisa diterima di tempat kerja itu. Saya memberi saran, jangan berpikir gaya lama. Gaya lama itu saya kok di PHK, saya nyari kerjaan baru, itu cara lama. Sekarang cara baru adalah apa yang bisa dilakukan secara online.
Apa yang bisa dilakukan secara online? Banyak orang yang malah hidup di dalam kondisi yang seperti ini. Dan jangan saudara lupa, dalam kondisi seperti ini juga gaya penipuan, pemanfaatan, itu semuanya juga online. Dari dulu ada soal penanaman saham. Dari dulu ada, dari zaman saya kecil sudah ada penanaman saham. Orang menaruh uangnya untuk berada di mana? Di kantor. Dulu ada tabungan pos. Kalau yang zaman dulu pasti tahu tabungan pos. Tabungan posnya Rp10, Rp25 zaman dulu itu. Tabungan. Itu bunganya nggak seberapa. Diajari nabung supaya berbunga, begitu kan. Terus ada yang bisnis saham. Sekarang variasinya begitu banyak sehingga saudara sudah punya kripto berapa? Nah, omongannya sudah kayak gitu. Apa itu kripto? Tahu. Saya juga nggak ngerti itu. Itu fiktif loh itu. Orang tiba-tiba diajak membeli tanah di dalam alam fiktif. Mengerikan sekali loh itu. Situasi yang ada saat ini dimanfaatkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang penjahat juga. Orang-orang jahat juga berpikir apa yang bisa dilakukannya dengan masa-masa seperti sekarang ini. Dengan masa-masa setelah masa COVID 2 tahun. Dengan COVID yang nanti nggak tahu di kedepannya. Ada orang-orang yang berani mengatakan, oh nggak akan ada COVID lagi. Saya bilang terlalu teledor dia mengatakan begitu. Itu membuat apa? Membuat kita jadi tidak waspada. Kita tidak perlu takut sama COVID. Tapi kita perlu waspada sama COVID. Karena COVID mengerikan. Nah di sini ada belalang-belalang dikatakan di sini. Belalang pelompat, belalang pelahap yang masih akan datang. Saudara membuat anti hama untuk belalang pengerip. Belalang pengeripnya mati. Tapi yang datang belalang jenis lain yaitu belalang pindahan. Yang tidak mempan dengan anti hama bikinan saudara untuk pengerip. Untuk belalang pindahan saudara membuat lagi obat buat anti hama. Belalang pindahan. Tapi yang datang di sana adalah belalang pelompat. Yang tidak mempan dengan. Mau bagaimana? Mau seperti apa sekarang? Memang sudah dinubuatkan. Bencana yang bersifat menghabiskan datang silih berganti. Sehingga kalau kita tidak benar-benar bergantung pada Tuhan, tidak benar-benar mendapatkan hikmat Tuhan, tidak benar-benar kita berpedoman pada firman Tuhan, kita benar-benar akan mati di jalan. Benar-benar kita akan mati di jalan. Orang putus asa sudah semakin populer saat ini. Begitu banyak orang yang sudah putus asa terhadap segala hal. Karena masalah yang satu, masalah apa? Masalah COVID. Yang satu sudah disusul oleh masalah berikutnya yaitu PHK. PHK ini sudah disusul dengan masalah keributan dalam rumah tangga. Dan tingkat perceraian saat ini sudah semakin meningkat. Karena apa? Karena memang masalah di rumah tangga. Udahlah kita masing-masing saja, kamu cari hidup buat hidupmu sendiri, saya cari hidup buat hidup saya sendiri. Ya kalau kita salah satu mati ya sudahlah. Yeskiel 7 ayat 5-7. Saudara tetap beri tanda Yoel ya. Yeskiel 7 ayat 5-7. Yehezkiel 7 ayat 5-7. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Ya. Nabi Yeskiel juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan di sana pada ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah, lihat bencana demi bencana akan datang. Saudara dan saya sebetulnya tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Karena saudara dan saya hidup
di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau kita benar-benar beriman pada Tuhan dan kalau kita benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak beriman pada Tuhan dan kita tidak hidup dalam firman Tuhan, ya kita sama seperti orang dunia. Kita ini adalah orang yang khusus. Orang khusus untuk Allah. Kita ini adalah orang-orang kudus. Kalau kita beriman pada Tuhan dan kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut dengan apapun juga yang dinubuatkan ini. Tapi nubuatan ini perlu untuk kita ketahui. Kenapa? Karena ini merupakan tanda-tanda. Tanda-tanda tentang kesudahan. Bencana terus-menerus ini akan membawa kesudahan. Artinya apa? Tidak pernah bisa di-recovery. Nggak pernah bisa. Manusia ini pandai. Manusia itu sangat pandai. Pandai juga di dalam merecovery, memperbaiki segala sesuatu. Bisa mendaur ulang, bahkan sampah bisa didaur ulang, dijual lagi, bisa laku. Itu manusia. Tapi sesungguhnya apa yang menjadi bencana di akhir zaman tidak bisa diatasi. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Seolah-olah kita sedang tidur dengan seekor binatang buas yang namanya kesudahan. Binatang buas itu juga sedang tidur. Kita tidur bersama seekor binatang buas yang namanya kesudahan. Dan kesudahan ini sekarang bangun. Binatang buas itu sekarang bangun. Dan kita tidak bisa melarikan diri dari kesudahan itu. Akan datang bencana terus-menerus yang membawa kesudahan. Kita tidak ingin berakhir di dalam bencana itu. Oleh sebab itu firman Tuhan ini, nubuatan-nubuatan Yeskiel ataupun Nabi Yoel, mengajak kita untuk kita serius bersama dengan Tuhan. Sekarang waktunya serius. Sebab kalau tidak, kamu akan digulung oleh gelombang bencana yang akan datang. Dikatakan pada ayat 7. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Jadi malapetaka ini atas dunia menggambarkan apa? Menggambarkan waktunya datang. Di dalam Kronos, waktunya datang untuk akhir zaman. Dikatakan pada ayat 7. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Jadi malapetaka ini memberi tanda tentang waktunya datang. Jadi bukan cuma malapetaka itu saja. Tapi malapetaka ini menunjukkan tanda. Nah kalau saudara diberi tanda soal waktu. Katakanlah saudara santai-santaian di rumah. Padahal saudara ada janji pertemuan di satu tempat dengan relasi saudara. Saudara lihat jam. Wah ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Saya belum pergi ke sana. Di jalan bagaimana? Nanti kalau macet gimana? Saya terlambat. Nah jam ini adalah mengingatkan pada kita waktunya. Waktunya datang. Waktunya untuk berangkat itu sudah datang. Dan sekarang malapetaka ini menggambarkan waktunya datang untuk akhir dari alam semesta ini. Yaitu apa? Saat yang penuh dengan huru-hara. Jadi di akhir zaman ini penuh dengan huru-hara. Penuh dengan keributan. Penuh dengan kondisi yang bergejolak. Itu akan ada. Tahukah saudara bahwa apapun juga saat ini, ya, pada akhirnya ada di dalam tangan politikal. Nah ini saya beritahu pada saudara. Dulu saya tidak berpikir begitu. Dulu saya berpikir terkotak-kotak. Orang-orang ahli politik satu kotak sendiri. Orang ahli hukum satu kotak sendiri. Orang ahli teknik satu kotak sendiri. Orang ahli medis satu kotak sendiri gitu kan. Ternyata tidak. Semuanya berada di dalam tangan politikal. Sang Antikristus adalah seorang politikus yang luar biasa. Dan dia menguasai semuanya. Dulu saya berpikir begini. Kalau saya bisa, pada zaman saya belum jadi hamba Tuhan ya. Masih jadi dosen. Kalau saya bisa menyampaikan sebuah konsep yang baik tentang Bandung, kota-kota tuanya Bandung atau bagian bangunan-bangunan lamanya Bandung yang bisa dilestarikan. Mungkin itu bisa menjadi satu daya tarik turis untuk ke kota Bandung. Ya, saudara mungkin masih ingat daerah Simpang 5, itu banyak bangunan tua di situ.
yang sedang pada waktu itu diperjuangkan untuk dilestarikan. Dan kita saya bersama tim membuat apa saja hal-hal yang harus disetujui atau harus dilakukan dalam pelestarian itu. Antara lain tidak boleh mengubah bagian depannya bangunan. Bagian dalam silahkan. Itu kan rumahnya orang-orang ya. Braga misalnya. Itu Braga kan punyanya banyak orang itu. Silahkan. Tapi bagian luar tidak boleh diubah. Bahkan cat warnanya pun nggak boleh diubah. Supaya apa? Untuk melestarikan pemandangan kota Bandung. Sehingga menarik nanti bagi opa-opa, oma-oma dari negeri Belanda yang mungkin akan berkunjung ke Bandung dan waduh di sini dulu saya waktu masih muda saya bertugas begini dan sebagai nostalgia luar biasa. Dan bagi anak cucu juga bisa diperkenalkan. Ini loh desainnya arsitektur arsitektur zaman dulu kota Bandung seperti ini. Jadi bisa diperkenalkan dan bisa diajarkan kepada arsitek-arsitek muda kan begitu. Tapi tahukah saudara, semua konsep yang sangat bagus itu gagal. Saudara tahu kalau gagal. Sebab apa sekarang aja Braga sudah hancur begitu ya. Braga sudah hancur, sudah tambah sulam gitu, sudah nggak karuan gitu kan Braga kan. Apalagi malam hari. Ada perempuan-perempuan yang pakai rok kependekan dan sebagainya di jalan itu. Suasana suram gitu. Zaman dulu noni-noni Belanda. Sekarang noni-noni rok pendek. Wah luar biasa. Ini adalah kerusakan. Kenapa? Saya bertanya kenapa? Masalahnya apa? Bukan uang loh. Kalau uang itu mudah dicari. Karena sponsorship pasti mau. Ada. Bahkan ada orang luar negeri ada yang memberi sponsor. Masalahnya political will. Ya. Jadi free will-nya kita ini kalah sama political will-nya pimpinan. Political will-nya tidak ada di situ. Akhirnya apa? Bangunan Singer di Simpang 5 rusak, hancur. Saudara yang baru-baru nggak tahu Singer apa itu, mesin jahit. Iya, bangunannya itu bangunan lama. Itu saya sulit dipertahankan. Ya kan? Dokter, ya sekarang dokter. Penemu antivirus, penemu vaksin yang bagus di Indonesia. Yang sudah terbukti bagus. Ditolak di Indonesia. Dan mendapatkan pengakuan di luar negeri. Kenapa kok bisa begitu sih? Political will. Jadi apapun juga ada di dalam tangan political will. Keputusan politis. Sejarah. Saudara jangan kira sejarah Indonesia ini semuanya adalah benar. Itu political will. Siapa yang menjadi pemimpin, itulah penentu sejarah. Saya bertanya pada saudara. Pendekar-pendekar atau pahlawan-pahlawan Indonesia. Ya. Itu apakah seorang pahlawan atau seorang pemberontak? Tergantung siapa yang memutuskan. Kalau yang memutuskan adalah orang Indonesia, ya mereka pahlawan lah. Tapi kalau yang memutuskan orang penjajah, ya mereka itu pemberontak, pengacau. Tergantung. Political will memutuskan di situ. Nah, kalau seandainya ada kepentingan dari sang politikus, apa tidak dia membelokkan semua apa yang menjadi political will di dalam keputusan-keputusan yang ada. Begitu juga tentang nasib manusia. Dan itu akan terjadi pada saat sang antikristus berkuasa. Jangan saudara mengharap bahwa sang antikristus berkuasa itu akan antikristus itu sang antikristus ya. Saya katakan sang antikristus berarti satu orang. Kalau para antikristus itu banyak. Dari zaman Nebukadnezar. Dari zaman Nimrod bahkan. Saudara nggak tahu siapa Nimrod. Ada pendeta namanya Nimrod. Terus ada macam-macam lah ya. Tapi sang antikristus cuma satu. Sang antikristus ini orang jenius. Saudara jangan pikir dia orang bodoh, orang pandai sekali. Kalau tidak pandai dia tidak bisa mengendalikan dunia. Tapi apa yang dia lakukan? Dia akan mengambil keputusan secara politis bagi kepentingannya dia. Saudara nggak bisa free will lagi, nggak ada free will lagi. Nggak ada free will. Pada zaman itu sudah tidak ada free will.
Saudara punya free will kan? Tidak ada free will. Yang ada adalah political will dari pimpinan. Melawan political will, berarti saudara keluar dari barisan, alias saudara akan dimusnahkan. Ini adalah hal yang terjadi. Sehingga malapetaka yang ada adalah gambaran datangnya waktu yang akan datang yang penuh dengan huru-hara. Penuh dengan huru-hara. Dan huru-hara ini terjadi karena apa? Karena memang diadakan. Kadang-kadang huru-hara itu diperlukan loh. Huru-hara itu diperlukan untuk suatu tujuan politis. Untuk suatu tujuan strategi politis. Kita baca Yoel 1 ayat 5. Yoel 1 ayat 5. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Ini luar biasa. Ayat ini menunjukkan kepada kita apa? Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Bangunlah hai semua orang yang saat ini mabuk oleh pengaruh duniawi. Pengaruh duniawi ini membuat orang itu mabuk. Orang mabuk itu tidak sadar akan kondisinya dia. Bukan pingsan loh. Mabuk itu seringkali masih bisa berkomunikasi, malah bisa ngomong. Saya pernah ngerasakan mabuk ini karena pada zaman dulu, pada waktu saya masih jadi anak jalanan, pada waktu SMP. Saya pernah mabuk dan nyungsep. Masuk dalam selokan, kepalanya masuk dalam selokan. Dan itu sampai pagi. Itu aja sampai pagi. Sampai akhirnya pemulung menemukan saya, dikira saya mayat, nah, baru saya ditolong gitu. Karena mabuk. Mabuk itu masih sadar, cuma tidak berkuasa atas dirinya lagi. Siapakah pemabuk ini dan disuruh menangislah? Pemabuk ini adalah orang-orang yang masih berada dalam kehidupan dosa. Menangislah artinya bertobatlah. Bertobatlah orang-orang yang selama ini seperti orang mabuk karena pengaruh keduniawian. Pengaruh duniawi hari ini itu sangat lebih luar biasa, mengerikan dibandingkan zaman yang lalu. Kenapa? Karena sekarang mabuknya pakai anggur baru. Anggur baru ini apa dikatakan di sini kan? Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Anggur baru ini adalah pengaruh-pengaruh keduniawian yang baru. Artinya modernisasi. Saudara tahu, modernisasi ini masih berlangsung. Hidup kita makin modern, makin modern, makin modern. Apakah modern ini sebuah berkat atau sebuah kutuk? Banyak sebuah berkat. Karena banyak hal yang kita peroleh di zaman modern ini. Setelah revolusi industri di Prancis, itu modernisasi itu tidak terbendung sampai pada hari ini. 30 tahun yang lalu kita mungkin belum bisa menikmati kemajuan teknologi handphone. 10 tahun yang lalu saudara belum kenal yang namanya Zoom. Apa itu Zoom? Sekarang, wah semuanya berlomba mengadakan fasilitas seperti Zoom itu. Untuk berdiskusi, berdialog antar orang pada yang jauh. Karena apa? Karena keadaannya seperti itu. Apakah itu buruk? Tidak buruk. Itu positif. Tapi hal itu bisa menjadi hal yang buruk. Karena itu bisa dipakai oleh kuasa kegelapan dengan lebih luar biasa. Yang itu disebutkan sebagai anggur baru. Orang justru bisa melakukan dosa. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan pada saudara. Untuk lihat gambar porno pada zaman saya masih kecil. Sulit sekali. Untuk lihat film porno apalagi lebih sulit lagi pada zaman saya masih SD, masih SMP, sulit sekali. Sekarang anak SD, anak SMP. Mau lihat gambar porno, mau nonton film porno, sangat mudah. Bahkan ditunjukkan, diberitahukan caranya begini sangat mudah. Oh tapi kan harus memakai fasilitas khusus untuk bisa membuka situs-situs yang diblokir. Oh sangat mudah membukanya. Itu sudah mainan anak-anak sekarang. Anak-anak kecil aja tahu. Jadi kalau saudara lihat sekarang, ini anggur baru. Ini adalah pengaruh keduniawian yang baru yang merusakkan akan cara berpikir dari orang-orang yang pada zaman dahulu orang-orang yang mempunyai
kondisi pandangan seksual yang tidak semestinya, yaitu suka pada sesama jenis, itu masih tersembunyi-sembunyi. Sekarang terbuka, malah ada perkumpulannya, malah ada gereja yang memberkatinya, malah ada pergaulan-pergaulan atau komunal-komunal resminya. Mengerikan. Jadi anggur baru ini, pengaruh keduniawian yang baru ini, sungguh-sungguh meracuni akan hidup manusia. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara tidak bertobat hari ini, maka bisa jadi kondisi ini akan selamanya menyeret saudara seperti air laut menyeret saudara. Saya pernah diseret sama air laut di salah satu pantai di Bali. Di sana saya agak terlalu jauh, saya merasa bisa berenang, saya agak terlalu jauh, ternyata gelombang menggulung saya. Sulit sekali untuk menguasai diri. Dan seperti itulah, maka bahkan lebih dari itu ketika orang itu ditarik oleh kuasa kegelapan untuk dibelenggu oleh dosa selamanya. Sulit untuk lepas. Kalau saudara tidak bertobat hari ini, itu sebabnya dikatakan di sini. Bangunlah, artinya tadinya tidur kan, tidak sadar. Bangunlah, artinya sadar. Hai pemabuk, dan menangislah. Mumpung Mumpung masih ada waktu. Kalau nanti sudah tidak ada waktu lagi, semuanya sudah terlambat. Akan ada akibat yang luar biasa. Karena akhir zaman ini berjalan terus loh. Saudara bertobat atau tidak bertobat, tetap akhir zaman ini berjalan terus. Saudara mau berubah, mau tidak berubah, tetap akhir zaman berjalan terus. Nggak akan menunggu saudara. Itu sebabnya kita perlu sungguh-sungguh serius sekarang. Kalau dunia begitu serius merusakkan, kalau kuasa kegelapan begitu serius merusakkan manusia, dan kita tidak serius di dalam membekali diri kita dan anak-anak kita, keturunan kita, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka dari bencana yang luar biasa di akhir zaman ini? Apakah mereka akan benar-benar menerima keselamatan? Apakah kita akan menemukan mereka, bertemu dengan mereka di surga nanti? Ketika kita sudah lebih dulu pergi, dipanggil pulang oleh Tuhan, lalu apakah kita nanti akan bertemu dengan anak cucu kita di sana? Orang-orang yang kita kasihi. Kalau tidak hari ini, saudara dan saya menyerukan apa yang dikatakan pada ayat 5. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Puji Tuhan, amin. Nanti saya teruskan lagi khotbah tentang Yoel ini. Tentang akhir zaman, ya, Yoel. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar dunia tersesat, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat. Sekali lagi, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini firman-Mu menyampaikan peringatan dari Nabi Yoel. Dan ini adalah sebuah peringatan bagi kami. Mungkin saja ini adalah peringatan terakhir yang akan kami dengar. Setelah itu, tiba waktunya semuanya akan berlalu dan berakhir. Kami tidak mau Tuhan hancur bersama dengan dunia ini. Kami mohonkan Roh-Mu yang kudus menuntun kami terus hidup dalam terang firman Tuhan. Serius di dalam beriman dan hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Tolong kami juga ya Bapa, menyampaikan semua peringatan dan pesan Tuhan kepada orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, anak-anak kami, teman-teman kami, tetangga kami, semuanya Tuhan. Tolong kami mengajak mereka agar mereka pun diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Beri kepada kami keberanian untuk menyampaikan kasih Allah kepada kami semua, kepada mereka semua juga yang mau menyelamatkan. Karena dunia ini terus bergerak maju untuk masuk kepada akhirnya. Kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur karena hidup kami dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dan kami tidak mau keluar dari pemeliharaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk peringatan-Mu pada pagi hari ini. Sangat penting bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur tidak habis-habisnya akan kasih-Mu yang luar biasa pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya ingin mengajak saudara sekali lagi, kita masih bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk minyak yang dibawa oleh jemaat untuk menjadi minyak urapan. Bapa di dalam surga, kami sehati berdoa menyerahkan minyak ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi minyak ini dengan kuasa-Mu sehingga minyak ini menjadi minyak urapan penuh dengan kuasa Allah. Kami mohon ya Bapa, sehati kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkanlah kuasa-Mu atas minyak ini. Sehingga minyak ini menjadi minyak urapan penuh dengan kuasa Allah. Dan ketika minyak ini dioleskan pada tubuh yang sakit, maka orang itu mengalami kesembuhan karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ketika minyak ini dipercikkan di tempat-tempat yang mengandung kuasa setan iblis, kuasa kegelapan, atau ditaruh di tempat-tempat yang mengandung kuasa kegelapan, maka kuasa setan iblis, kuasa kegelapan itu dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus melalui minyak urapan ini. Kami serahkan semua orang yang akan menggunakan minyak urapan ini agar mereka menggunakannya dengan benar dan dengan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman di sini. Pertama adalah selamat atas pentahbisan
Evangelis Susana Kristina Tirtawangsa. Saudara mungkin ada yang kenal, ada yang enggak, namanya Ina aja pokoknya gitu lah, singkatnya, cepetnya gitu. Dia ditabiskan menjadi evangelis dari gereja kita oleh Rakorda GPKDI Sinode Daerah Banten Jawa kemarin. Juga untuk Ibu Evangelis Gina Permata Kasih. Ini istrinya Pak Junius, jadi evangelis, Ibu Pendeta, Ibu Evangelis ya. Pada tanggal 21 kemarin, selamat dan Tuhan memberkati. Selamat melayani Tuhan dengan lebih luar biasa lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Lalu saya ingin ingatkan bahwa nanti malam saya akan membawakan topik tentang indigo di Zoom The Lantern. Jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Bagi saudara yang ingin ikut bisa meminta ininya, ID-nya pada Ibu Heni ataupun Kak Aldi. Indigo. Ikutilah siaran program 1 RRI Bandung. Acaranya Mimbar Agama Kristen yang akan saya bawakan pada tanggal 29 Juni 2022 jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Saya akan menyampaikan 7 pesan Tuhan, 7 pesan Tuhan Yesus di Mimbar Agama Kristen. 7 pesan Tuhan Yesus yang sangat penting. Persiapkan diri Anda untuk mengikuti dan mendapatkan berkat dari perjamuan kudus pada kebaktian minggu depan 3 Juli 2022 jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Disertai dengan kesempatan pemberian persembahan persepuluhan. Ajaklah teman saudara, keluarga saudara untuk sama-sama menikmati perjamuan kudus ini ya. Juga bagi saudara yang biasa di live streaming, sebaiknya ikuti di sini aja, di onsite ya. Yang bisa. Tapi yang dari luar negeri yang ikut live streaming ya nggak usah spesial datang juga nggak usah ya. Hadirilah persekutuan The Lantern minggu depan online Zoom Bible Figure tentang Gideon dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat. Zoom 3 Juli 2022 jam 7 malam minggu depan. Jangan lupa untuk menggalakkan tabungan untuk rumah Tuhan agar segera kita dapat menggunakannya untuk memperpanjang atau menyewa tempat untuk ibadah. Ya, jangan lupa tabungan itu ya, celengan itu ya. Jangan lupa untuk memasukkannya. Coba biasakan diri, kalau lupa langsung besoknya 2 kali lipat saudara masukkan, itu biasa. Jangan 10 kali lipat saudara masukkan, baru saudara akan nggak lupa lagi. Ya, buat Tuhan. Jangan lupa juga ada Zoom hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab. Ini adalah berbicara santai, kita akan sama-sama membahas tentang ayat-ayat Alkitab ya. Juga jangan lupa kebaktian anak melalui YouTube channel pada hari ini. Tapi nanti bulan depan akan ada lagi yang onsite. Nanti diberitahu. Jangan lupa juga hari Rabu santai bersama kata pada acara Rabu Zoom jam 7 malam. Untuk anak-anak, doronglah anak-anak untuk mengikuti acara ini supaya mereka mendapat berkat Tuhan melalui acara-acara ini. Ya, saya rasa itu saja pengumuman untuk kali ini dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang telah disampaikan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang hadir di tempat ini bisa memberikan persembahan melalui kantong-kantong kolektor yang akan diadakan. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau yang ada di akhir ibadah. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati.
firman-Ku dan membangunkanku kembali. Mari bangkit berdiri jemaat ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Sebab tangan Tuhan jua. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh beribadah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan boleh meneguhkan kami, membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi terus hamba-Mu Pastor Andri yang terus melayani Tuhan dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan juga menggembalakan di tempat ini. Bapa dalam surga, setiap persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan berkati, baik yang ditransfer juga lewat bank, Engkau yang sendiri yang akan memberkati setiap tangan-tangan, setiap keluarga yang sudah memberi persembahan pada pagi hari ini di dalam segala aspek kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap rencana, setiap program, setiap apa yang sedang kami rencanakan di gereja-Mu di tempat ini, biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga boleh membawa dampak berimpactful bukan hanya bagi jemaat-jemaat kami di tempat ini, terlebih juga buat orang lain yang mungkin mendengarkan, menyaksikan atau ikut ibadah lewat live streaming juga ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus beracara dan memberkati setiap rencana-rencana yang ada di gereja ini. Kami percaya Engkau terus bawa gereja ini terus semakin hari semakin mengalami perkembangan demi perkembangan di berbagai bidang ya Tuhan. Dan biarlah gereja-Mu ini menjadi jawaban juga buat orang-orang yang mengalami persoalan hidup, buat orang-orang yang sedang mengalami berbagai hal dalam kehidupan mereka dan menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang sedang mencari, yang tidak mengerti tentang keselamatan bahwa hanya di dalam Tuhan. Dan Engkau terus pakai gereja-Mu di tempat ini, GPKD Tabernak Kekasih, berdampak, berimpactful bagi banyak orang, menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan biarlah juga Engkau terus seperti nama gereja kami sebagai Tabernak Kekasih, dan biarlah kasih itu benar-benar dihidupi di gereja-Mu di tempat ini. Bukan hanya sekedar slogan saja ya Tuhan, tapi nyata bagi kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Berikan kami perlindungan yang ekstra ya Tuhan, sehingga kami tetap dalam kondisi yang sehat selama beraktivitas di 1 minggu ke depan ini. Kesehatan kami diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya, jauhkan kami dari berbagai mara bahaya Tuhan, kecelakaan apapun yang ingin menggagalkan atau yang ingin menjatuhkan kami, atau hal-hal yang membuat kami mengalami hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang bergerak, Tuhan sendiri yang memberkati seluruh kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tanganmu dan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Kasih, sukacita, damai sejahtera
akan melingkupi memenuhi seluruh kehidupanmu. Kita semakin naik dan bukan semakin turun. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur buat pagi hari ini. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersatu di sejenak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.